OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1931 sampai bab 1935, Raja Judi tiba-tiba tertawa. He Zongtang dan yang lainnya juga tersenyum. Kupikir kamu adalah keturunan atau anggota keluarga pria itu, tapi aku tidak mengenalmu. He Zongtang tertawa. Ye Junlin tidak mengerti apa maksudnya. Ketika dia pertama kali mengatakan bahwa dia adalah setengah abadi dan setengah hantu, Du Wang dan yang lainnya mengira bahwa dia berhubungan dengan setengah abadi dan setengah hantu. Jadi ketakutan, saya khawatir tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang atau membalas dendam. Sekarang setelah mereka memahami bahwa mereka ada di sini untuk mengambil tindakan melawan makhluk setengah abadi dan setengah hantu, mereka tidak lagi takut. Bunuh saja dia. Berita bahwa setengah abadi dan setengah hantu dipenjara oleh keluarga Raja Judi tidak boleh disebarluaskan. Oleh karena itu, Ye Junlin harus mati. Raja penjudi hendak memerintahkan pembunuhan Ye Junlin, tetapi dialah yang pertama berbicara. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan orang itu dengan patuh, jangan paksa saya melakukannya sendiri, demi istrinya. Ye Junlin akan melakukannya tidak peduli apa kesulitan dan hambatannya. Hah, begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua penonton tercengang. Kapan keluarga Raja Judi diancam? Kamu bocah, kamu cukup cakap kamu. Bahkan mengancam kami, dan akui kesalahanmu. Aku pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata Raja Judi, bukan karena dia baik hati. Bagi makhluk setingkatnya, keuntungan adalah yang terpenting dan kehidupan tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja selama ini, dia tidak mengatakan apapun tentang makan cepat atau menyebut nama Buddha. Salah satu teman biksu terkemuka memberitahunya, jangan melihat darah akhir-akhir ini. Berdasarkan hal ini, Raja Judi akan membiarkan Ye Junlin hidup. Jika tidak, Ye Junlin pasti akan mati jika dia mengetahui rahasia sebesar itu. Tunggu apa lagi? Kakekku baik hati dan akan membiarkanmu hidup. Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Desak He King Sui. Semua orang yang hadir berteriak bahwa Raja Judi itu penyayang. Ye Junlin senang. Ingin bunuh diri? Apakah mereka mempunyai kemampuan ini? Baiklah. Izinkan aku memberimu kesempatan, serahkan setengah abadi dan setengah hantu sebelum waktu ini besok, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika aku tidak melihat siapapun, aku akan menanggung konsekuensinya. Aku akan menggulingkan Longteng Villa. Aku akan menemukan orang itu sendiri. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, ini. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang selama puluhan detik. Selama beberapa dekade, tidak ada yang pernah memprovokasi keluarga Raja Judi, dan tidak ada yang berani mengancam keluarga Raja Judi seperti ini. Pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Atau ancaman eksekusi publik, malu, sayang sekali. Semua orang di keluarga Raja Judi menjadi merah dan sangat marah. Provokasi sampai pada titik Tai Sui. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Bunuh dia, semua orang berteriak serempak. He Zongtang melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh, siapapun yang memprovokasi keluarga He akan dibunuh tanpa ampun. Tepat ketika para majikan hendak mengambil tindakan, suara Raja Judi terdengar, tunggu. Biarkan dia pergi hari ini, saya ingin melihat apa konsekuensinya jika saya tidak mendapat teman besok. Raja Judi tersenyum di seluruh wajahnya. Padahal, menurutnya, Ye Junlin itu seperti semut. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia dapat membunuh siapapun sesuka hati di depan keluarga Raja Judi raksasa. Namun disinilah hal-hal menjadi menarik. He Jianfeng belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Benar-benar pertama kalinya, dia sangat tertarik dan ingin tahu apa yang Ye Junlin katakan tentang konsekuensinya. Itu sebabnya dia melepaskan Ye Junlin.
Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi pada Ye Junlin jika dia tidak menyerahkan bantuannya besok. Akankah dia benar-benar datang untuk menggulingkan Longteng Villa? Sangat menantikannya, keluarga Raja Judi dan bahkan Pulau Golden Harbor terlalu sepi tahun ini. Apalagi setelah Jiuzu Xuanzun mundur, tidak terjadi apa-apa. Raja Judi juga ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. He Zongtang dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Raja Judi itu. Oke, lepaskan dia. Sebelum Ye Junlin pergi, dia meninggalkan pesan. Aku hanya memberimu 1 hari. Kamu bisa menungguku dengan semua kartumu. Hahaha, kata-kata Ye Junlin tidak ditanggapi serius oleh siapapun, melainkan malah mengundang gelombang ejekan. Tidak ada yang menganggap ini serius. Mereka hanya menganggap itu lelucon. Bukankah anak ini taktik menunda? Saya pikir dia mungkin ingin melarikan diri. Itu sebabnya dia bilang dia memberi kita waktu 1 hari. Saya pikir itu sangat. Mungkin, saya tidak akan bisa menunggunya besok. Jika dia pergi, dia akan berpikir untuk meninggalkan Pulau Jinggang. Semua orang hanya mengira Ye Junlin lah yang ingin melarikan diri. Kemarilah, awasi dia, jangan biarkan dia meninggalkan Pulau Jinggang, aku masih ingin melihat konsekuensinya. Perintah Duang, dan beberapa pria super kuat segera menyusul. He Zongtang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, besok adalah hari yang baik." Pertama, keluarga tuan muda dari perusahaan Blackwater akan datang. Kedua, ini adalah hari ketika Kyushu Xuanzun keluar dari pengasingan. Ketiga, orang ini menyetujui kencan. He Zongtang menjelaskan, Raja penjudi tertawa beberapa kali. Ini dia, hari yang menyenangkan. Mari kita undang Jiuzu Xuanzun ke sini besok. Mari kita tonton pertunjukan yang bagus. Hahaha, semua orang tertawa. Ayah He Kingsui, He Zongwen, tertawa dan berkata, bagaimana jika, maksud saya, jika anak ini memiliki kemampuan luar biasa. Tapi besok keluarga Raja Judi, Jiuzu Xuanzun, perusahaan Blackwater, dan seluruh pejabat Pulau Golden Harbor akan ada di sana. Dia akan berada di sana, mati juga, belum lagi aku. Bagaimana jika dia hanyalah seorang anak muda? Raja Judi juga senang. Dia sendiri yang mengatakan bahwa kita harus mengeluarkan semua kartu truf. Aku mengeluarkannya. Raja Judi baru saja menganggap hal ini menyenangkan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin benar-benar layak mendapatkan semua kartu asnya. Saat ini, Ye Junlin kembali ke kediaman yang diatur oleh Raja Sitian. Raja, kenapa kamu tidak bertempur saja dan membawa orang-orang keluar? Raja Sitian bertanya dengan bingung. Jika kamu melakukannya tanpa izin, kamu mungkin gagal. Pertama, hanya sedikit orang yang tahu bahwa setengah abadi dan setengah hantu itu di penjara. Dilihat dari reaksinya, dia dianggap tabu dan menakutkan. Jadi tempat di mana dia di penjara sangatlah misterius, dan aku mungkin tidak dapat menemukannya. Bahkan jika itu dibatalkan keluarga Raja Judi mungkin tidak berguna. Kedua, jika aku mengambil tindakan dan mendorong mereka dengan tergesa-gesa, aku mungkin membunuh yang setengah abadi dan setengah hantu. Ye Junlin menjelaskan. Setelah mendengar ini, Raja Sitian tiba-tiba menyadari. Jadi kamu memberi mereka waktu 1 hari untuk membiarkan mereka melonggarkan kewaspadaan mereka. Dan Raja Judi bahkan mungkin pergi menemui setengah abadi dan setengah hantu. Sehingga mengungkap tempat di mana setengah abadi dan setengah hantu di penjara. Ye Junlin mengangguk. Ya, benar. Saya sudah mengirim orang untuk mengintai di Villa Longteng. Selama Duang pergi mengunjunginya, saya akan tahu lokasinya. Seperti yang diharapkan dari seorang raja, saya mengaguminya. Seru Raja Sitian, persis seperti yang diharapkan Ye Junlin. Raja penjudi pergi menemui makhluk setengah abadi dan setengah hantu. Sebenarnya ada gua bawah tanah di Longteng Villa, tapi pintu masuknya sangat sulit ditemukan. Tidak lebih dari 3 orang di keluarga Raja Judi yang mengenalnya. Bahkan He Zongtang dan He Zongwen tidak tahu di mana pintu masuknya.
Hanya Raja Judi, pengawal pribadinya, dan kepala pelayannya yang tahu. Mereka bertiga sampai di pintu masuk dan memasuki dunia bawah tanah. Dia tidak tahu bahwa ada seseorang yang menyaksikan semua ini secara diam-diam. Ada ruang rahasia di dunia bawah tanah. Pintu ruang rahasia terbuat dari paduan khusus yang tidak dapat ditembus oleh rudal artileri. Kecuali jika biometrik Raja Judi dipindai, itu tidak dapat dibuka sama sekali. Bahkan orang yang paling berkuasa pun tidak dapat membuka pintu ini. Jadi setengah abadi dan setengah hantu dikurung di sini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Boom! Setelah biometrik Raja Judi dipindai dan dikenali, pintu perlahan terbuka. Yang menarik perhatian Anda adalah bau lembab dan tengik. Bisa membuat orang muntah. Di ruang kecil di depannya, seseorang diikat dengan beberapa rantai. Tanah dipenuhi bangkai tikus dan sejenisnya. Raja Judi mencibir, "Bagaimana? Apakah makanan dan akomodasinya oke?" Sedangkan untuk makanan, Raja Judi hanya meminta masyarakat membuang bangkai tikus dan sejenisnya setiap hari. "Kakak," rantai itu bergetar, dan pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah hantu dengan bekas luka jelek muncul di depannya. Satu matanya buta, tetapi mata lainnya berwarna merah darah. Setengah abadi dan setengah hantu sudah cacat fisik, dan dikurung seperti ini dalam waktu lama oleh Raja Judi membuatnya semakin sengsara. Namun aura menakutkan di tubuhnya membuat orang gemetar tak terkendali. "Kamu di sini? Sudah 11 tahun, setengah abadi dan setengah hantu membuat suara serak. Sudah 11 tahun sejak Raja Judi mengurungnya, dan dia bahkan belum melihatnya. Katakan padaku sesuatu yang menarik. Seseorang datang kepadaku hari ini untuk mencarimu, dan mereka memberiku tenggat waktu 1 hari untuk menyerahkanmu. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Hahaha, Raja Judi tidak bisa membantu tertawa. Setelah mendengar ini, setengah abadi dan setengah hantu mengangkat sudut mulutnya, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Aku benar-benar tidak menyangka ada orang di dunia ini yang masih mengingatmu. Jangan khawatir, kamu hanya bisa mati karena usia tua di sini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Keesokan harinya, ini hari besar bagi Pulau King Kong. Ada 2 hal besar yang sensasional. Pertama, secara alami adalah hari ketika Kyushu Xuanzun keluar dari pengasingan. Kedua, tuan muda perusahaan Blackwater akan datang. Sebagai pulau dengan perekonomian terkuat di Asia Timur, Pulau Golden Harbor tentu saja memiliki banyak orang kaya dan terkenal. Lagi pula, Pulau Golden Harbor memiliki nama yang sama dengannya. Karena kayanya, maka dinamakan Pulau Golden Harbor. Mereka sangat mementingkan apa yang terjadi pada tuan muda perusahaan Blackwater. Bandara disambut lebih awal. Banyak selebritas dari Pulau Golden Harbor bahkan pergi untuk menghidupi keluarga Raja Judi. Sekitar jam 10 pagi, terdengar suara gemuruh yang menggemparkan di Pulau Jinggang. Jiuzu Xuanzun keluar dari pengasingan. Master sihir yang pernah menduduki peringkat ketiga dalam daftar surgawi dan sekarang berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi telah keluar dari pengasingan. Ribuan murid berlutut untuk menyambutnya. Momentumnya sangat besar. Setelah mundur ke pengasingan, wajah Jiuzu Xuanzun menjadi kaku, tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. "Selamat, Guru, karena telah meningkatkan kultivasi Anda lagi." Para murid memberi selamat satu demi satu. Dengarkan saja Jiuzu Xuanzun mencibir dan berkata, "Jadi apa? Saya mundur 1 peringkat di peringkat surgawi." "Guru, sekarang setelah Anda keluar dari pengasingan, Anda bisa bertarung dengan Ye Junlin. Ambil tempat nomor 1 di surgawi memberi peringkat secara langsung. Anda nomor 1 di daftar surgawi." "Iya, Guru, Anda nomor 1 di daftar surgawi." Semua murid menyanjungnya. Ekspresi Jiuzu Xuanzun segera berubah. "Jangan bicara omong kosong, jika orang lain mendengarnya, itu akan mendapat masalah. Jangan lihat. Saya sedang mundur.
Tapi saya tahu semua yang terjadi di dunia luar. Saya telah berhasil mundur dan kekuatanku meningkat. Itu benar. Tapi aku mungkin hanya hampir sama dengan dewa pembunuh biasa yang memegang pedang dewa Changqiong. Dibandingkan dengan Ye Junlin, aku bukan tandingannya, ini harus diakui. His. Semua orang tersentak. Apakah Ye Junlin begitu kuat? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai puncak peringkat surgawi? Ketika saya bertemu dengannya, saya tidak punya pilihan selain menyerah, tidak perlu mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Jiuzu Xuanzun sangat agung. Tuan, Raja Du, silakan datang. Oke, pergi. Jiuzu Xuanzun tiba di Longteng Villa tidak lama kemudian. Setelah beberapa saat, mobil-mobil mewah berkumpul satu demi satu, bahkan sebuah helikopter pun datang. Jimson, bos muda perusahaan Blackwater, ada di sini. Menyusul juga perwakilan super konglomerat dari beberapa negara besar di dekat Pulau Golden Port. Misalnya, mereka yang berasal dari grup Xingwo Sansing, mereka yang berasal dari grup Songxiang Dongdao. Diikuti oleh sejumlah besar orang berkuasa dari Pulau Jinggang. Setelah Jimson tiba, suasana di Longteng Villa mencapai klimaksnya. Raja Judi, Jiuzu Xuanzun dan Jimson duduk di kursi atas. Orang-orang yang duduk di bawah semuanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Hampir semua orang besar dari Pulau Jinggang berkumpul. Terima kasih semuanya telah datang ke perjamuan kecil ini. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Kyushu Xuanzun karena telah keluar dari pengasingan. Kedua, selamat datang Jimson. Setelah beberapa kata sopan, Raja Judi tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya membuat reservasi dengan satu orang. Buatlah janji, dia akan segera datang, tolong dukung saya. Raja Judi sedang menunggu Ye Junlin. Apa yang terjadi? Kyushu Xuanzun bertanya. Ini juga menjadi pertanyaan bagi orang lain. Raja Judi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Semuanya tertawa. Raja penjudi, kamu benar-benar berjiwa anak-anak, bawalah masalah ini ke dalam hatimu. Anak muda ini baru saja berbohong kepadamu. Kyushu Xuanzun berkata sambil tersenyum. Yang lain juga memikirkan hal yang sama. Raja Judi tersenyum dan berkata, belum tentu. Bagaimana jika anak ini memiliki latar belakang yang hebat dan kemampuan yang luar biasa? Hahaha, baiklah. Kalau begitu kita tunggu dia. Aku baru saja keluar dari pengasingan. Aku hanya ingin temukan seseorang untuk berlatih. Saya sedang berlatih, saya harap anak ini lebih kuat, haha. Jiuzu Xuanzun tersenyum. Semua orang juga tertawa. Semua orang hanya menganggapnya sebagai bersenang-senang. Jimson mencibir dan berkata, setelah kedua keluarga kita menikah, perusahaan Blackwater akan selalu berdiri di belakang keluarga He. Siapa yang berani menyentuh mereka? Kalimat ini sangat mendominasi, bahkan makna tersiratnya pun lebih mendominasi. Artinya laboratorium dewa berdiri di belakang keluarga Raja Judi. Siapa yang berani main-main? Ayah, menurutku anak itu hanya berbicara omong kosong. Apakah dia berani datang? Tidak mungkin. He Zongtang tertawa. Orang-orang yang saya kirim melaporkan bahwa dia belum meninggalkan Pulau Jinggang. Dia belum pergi, dia seharusnya datang. Kata Duwang, akan sangat bagus jika kamu bisa datang. Semua orang menantikannya. Ayo, King Sui, temui Jimson. Raja Judi memanggil He King Sui ke depan. Jimson selalu menyukai wanita oriental, dan ketika dia melihat He King Sui, matanya berbinar. He King Sui meliriknya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Dibandingkan dengan Ye Junlin, Jimson bukanlah apa-apa. Bagaimana seseorang yang pernah melihat penampakan naga bisa memandang anjing liar? Dia sama sekali tidak menyukai Jimson. Tapi dia menanggungnya demi laboratorium dewa di belakang Blackwater. Dia memperlakukan pertunangan ini sebagai sebuah transaksi. Ya, bagus, saya setuju, Jimson mengangguk. Meski merupakan pernikahan antara dua pihak, He King Sui begitu cantik dan luar biasa. Jadi tentu saja Jimson bersedia.
Yah, itu benar, pria itu berbakat dan wanita itu cantik, pasangan yang serasi di surga. Semua orang mulai memuji mereka satu demi satu. Bahkan Jiuzu Xuanzun juga mengangkat tangannya dan berkata, "Selamat kepada Raja Judi, karena telah mendapatkan cucu ipar yang luar biasa di masa depan. Jika kita bergabung dengan perusahaan Blackwater, kita akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan lupakan aku, saudaraku." Meskipun Jiuzu Xuanzun adalah ahli sihir, tapi dia tidak buruk sama sekali dalam hal sifat dan kecanggihan manusia. Haha, tentu saja, King Sui, apakah kamu keberatan? Raja Judi memandang He King Sui lagi. Aku. He King Sui ragu-ragu, sebenarnya dia benar-benar tidak mau. Namun terlahir dalam keluarga kaya raya setingkat ini, cinta sejati dalam pernikahan adalah hal yang paling mewah. Demi laboratorium dewa, dia setuju. Kakek, aku bersedia. He King Sui mengangguk. Jimson langsung tertawa. Raja penjudi, selanjutnya aku akan memberitahu ayahku dan mereka kita akan segera memulai pesta pertunangan. Tetapkan tanggal pernikahannya. Kata Jimson, semakin cepat Anda menikah, semakin baik. Jimson tidak ingin kecantikan seperti itu hilang begitu saja. Raja Judi pun ingin segera menikah. Kedua belah pihak langsung cocok. Raih opini terpadu dengan cepat, masalah ini terselesaikan. Dan kemudian Raja Judi melihat ke Jiuzu Xuanzun lagi. Saat ini, Xia besar sedang dalam kekacauan. Dewa-dewa jahat merajalela, dan semua kekuatan bercampur. Hanya pulau pelabuhan emas kita yang merupakan tanah suci. Kita akan membutuhkan Kyushu Xuanzun untuk menjaganya di masa depan, kata Du Wang sambil tersenyum. Mereka telah berkembang secara diam-diam sejak lama, dan tentu saja mereka tidak ingin orang luar mengganggu mereka. Jangan khawatir, selama aku di sini, siapa yang berani berkeliaran di Pulau Jinggang, belum lagi kamu, Raja Judi, bahkan perusahaan Blackwater ada di pihak kita, Kyushu Xuanzun berkata sambil tersenyum. Haha, kalau begitu kita bisa yakin, para pejabat di Pulau Jinggang menghela nafas lega. Mereka takut ada orang yang datang dan merampok mereka. Ngomong-ngomong, di mana anak laki-laki itu? Bukankah dia sudah datang? Seseorang tiba-tiba teringat pada Ye Junlin. Apakah aku tidak ikut? Menurutku dia tidak berani. He Zongtang hendak mengatakan bahwa Ye Junlin tidak berani datang. Tanpa diduga, sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara terdengar seperti sambaran petir, meledakkan seluruh penonton. Semua orang yang hadir tertarik dan menoleh. Sesosok muncul di kejauhan. Itu adalah Ye Junlin. Semua mata penonton terfokus pada Ye Junlin. Apakah anak ini benar-benar berani datang? Guo Yifei mengutuk. Reaksi pertama semua orang adalah kejutan. Terlalu muda dan terlalu biasa. Hah? Siapa anak ini? Dia berani datang ke keluarga Raja Judi untuk bertingkah liar. Saya juga mendapat banyak informasi. Saya kenal ratusan orang jenius di Daxia. Saya bahkan kenal generasi muda yang terkenal, tapi wajah anak ini kelihatannya aneh. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Iya, aku sama sekali tidak mengenal anak ini. Aku tidak tahu dari mana lelaki hijau bodoh itu berasal. Dan dia berani datang ke keluarga Raja Judi untuk menimbulkan masalah. Semua orang berbicara, terdengar di mana-mana. Tidak ada yang mengenal Ye Junlin sama sekali. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin sedang mencari kematian. Jimson juga tertegun untuk waktu yang lama. Dia terkejut dan berkata, dialah yang berani menyusahkan keluarga He. Jimson hanya dapat memahami beberapa kata dalam dialek Daxia. Awalnya, dia mengira ada masalah besar. Kekuatan datang untuk menyusahkan keluarga Raja Judi. Saya tidak berharap itu sendirian. Ya, hanya satu orang. Jimson berkata dengan wajah dingin. Hanya satu orang yang berani memprovokasi keluarga He. Dia mencari kematian. Berhenti. Penjaga di pintu menghentikan Ye Junlin. Biarkan dia masuk. Du Wang melambaikan tangannya dan penjaga itu menyingkir.
Ye Junlin meletakkan tangannya di punggung dan melangkah ke lonteng villa selangkah demi selangkah. Melihat postur di sekelilingnya, Ye Junlin tersenyum, "Kamu benar-benar menanggapi kata-kataku dengan serius. Apakah kamu sudah menemukan semua orang yang harus kamu cari?" "Haha, itu pasti, aku hanya ingin melihat bagaimana kamu bisa menggulingkan tempatku." Raja judi itu mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Hanya untuk menambah hiburan bagi semua orang, Guo Yifei dan orang lain yang hadir mencibir, "Wah, kamu pasti akan mati hari ini. Aku pernah menyelamatkanmu sekali di kapal, tapi aku hanya membiarkanmu hidup beberapa hari lagi, tidak peduli seberapa kuat." Ye Junlin, menghadapi pejabat paling kuat di Pulau Jinggang dan perusahaan Blackwater, tidak akan ada sampah yang tersisa meskipun Anda mati. He Kingsway memandang Ye Junlin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berani datang ke pesta sendirian, dia sangat berani. Iya, jika tidak ada yang lain, dia benar-benar hebat karena berani datang. Ye Junlin selangkah demi selangkah dia berjalan ke arahnya, melihat sekeliling, dan mendarat di Raja Judi. "Waktu He Jianfeng sudah habis. Apakah kamu ingin berhubungan seks dengan orang lain?" Ye Junlin bertanya. Kualitas psikologis anak ini sangat buruk, dia tidak takut pada semua orang besar di Pulau Jinggang, dia jauh lebih baik dari murid-muridku. Kyushu Xuanzun hanya bisa menghela nafas. Raja judi merentangkan tangannya, hasilnya jelas. "Saya tidak akan menyerahkan orang, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menemukannya sendiri." Hahaha, semua orang di keluarga Raja Judi tertawa. Itu sangat kekanak-kanakan dan konyol, sebenarnya mengancam keluarga Raja Judi. "Bukankah ini penyakit? Oke, waktunya sudah habis, dan aku tidak menyerahkannya. Bukankah kamu bilang akan ada konsekuensi yang menjadi risikomu sendiri? Kami sangat ingin tahu apa konsekuensinya." Raja Judi tidak sabar untuk lihat konsekuensi yang dikatakan Ye Junlin. Semua orang juga ingin melihat konsekuensinya. Di mata mereka, Ye Junlin seperti badut akrobatik. Mereka semua ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan badut itu. Sudut mulut Ye Junlin terangkat. "Oke, bagus sekali, kamu harus memaksaku melakukannya. Jangan menyesal." Ye Junlin juga mengingatkan. Hanya terdengar di mana-mana. "Jangan menyesal, silakan saja, cepat, mari kita lihat konsekuensi apa yang tidak dapat kita tanggung. Cepat, tunggu apa lagi? Cepat." Hahaha, Guo Yifei dan lainnya dia masih mendesaknya secara aktif. Seolah-olah dia takut Ye Junlin tidak mengambil tindakan. Ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah, dan tubuhnya memancarkan aura yang dapat menghancurkan gunung dan sungai bersambung.